Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah dengan NIM 125060301111015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang History of Mobile Broadband. Pada slide pertama ini saya akan mempresentasikan tentang Introduction of Broadband, yang isinya yaitu apakah itu broadband dan tujuan adanya broadband itu apa. Itu tanda tanya besar untuk kita sebagai mahasiswa telekomunikasi. Dengan pengalaman terdahulu, teknologi akses nirkabel selalu mengikuti perubahan setiap di zamannya dengan tujuan kebutuhan yang dapat terjangkau, efisien, ramah lingkungan. Dan broadband bahwasannya adalah sebuah koneksi internet yang mendukung untuk komunikasi data, suara, dan video dengan kecepatan yang tinggi, sehingga memberikan kecepatan koneksi yang sangat cepat yang biasanya menggunakan DSL atau Digital Subscribe Line dan kabel. Masuk ke slide 2, yaitu tentang Evolution of Mobile Broadband. Di sini kita bisa lihat yaitu gambar di mana evolusi dari perkembangan atau perubahan terhadap mobile broadband itu sangat pesat. Bisa kita bayangkan hingga saat ini kita sudah masuk ke 4G, yaitu WiMAX Mobile dan LTE. Yang sebelum-sebelumnya pasti ada 1G, 2G, dan 3G. Dan setiap tahun kita bisa lihat perkembangannya. Dari 94 itu munculnya dari 2G. Jadi kita bisa tahu sebelum 2G itu ada 1G, pasti sebelumnya dari 1994. Dan pada tahun 2002 3G udah masuk ke dunia, dan kita masuk hingga sekarang ini masuk ke tahun lebih dari 2010, yaitu 4G. Pada slide ketiga ini yaitu tentang teknologi of broadband before 3G. Generasi 1 atau 1G. Sebelum berkembangnya mobile broadband masih bersifat mobile voice atau generasi 1G dengan sistem seluler FDMA analog yang diperkenalkan oleh Bell Labs pada tahun 1980. Biasanya disebut dengan Advanced Mobile Phone System (AMPS), yang masih menggunakan sinyal termodulasi FM dengan frekuensi 30 kHz. Selanjutnya masuk ke generasi 2 yaitu 2G. Itu kita bagi dalam komunikasi seluler dan komunikasi data. Pada komunikasi seluler yaitu GSM, Global System of Mobile Communication, di mana perkembangnya hingga generasi 2G yaitu GSM, Global System of Mobile Communication, yang diperkenalkan oleh di daerah Eropa dengan kombinasi time division, multiple access, dan komunikasi digital. Selanjutnya yaitu CDMA 1IS95, di mana standar tersebut diperkenalkan di benua Amerika dengan evolusi penggabungan time division multiple access dengan frekuensi division multiple access atau TDMA dan FDMA dengan modulasi phase shift keying atau PSK. Masuk ke GPRS, di mana GPRS tersebut pada generasi 2G berkembang tentang pelayanan komunikasi data dengan pelayanan kecepatan data masing-masing 140 kilobit per sekon. Sedangkan 8G juga berkembang pada generasi kedua dengan pelayanan komunikasi data dengan pelayanan kecepatan data sekitar 384 kilobit per sekon. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu teknologi of broadband before 3G dengan komunikasi data WLAN dan wireless fidelity atau Wi-Fi.
Yang pertama kita masuk ke DSL atau Digital Subscriber Line, di mana adalah teknologi modem kabel tanpa gerak atau no mobility dengan menggunakan PSTN atau Public Switched Telephone Network yang digunakan untuk membawa line out telepon service atau POTS pada komunikasi suara antara 300 sampai 3,4 kHz. Pada forum DSL diberikanlah standarisasi pada beberapa XDSL, yaitu ADSL, SHDSL, VDSL, ADSL2+, dan VDSL2. ADSL berkembang hingga akhir 2007 dengan pengguna lebih dari 350 juta di dunia dengan kecepatan transfer data yaitu 8 megabit per sekon dengan jarak 2 km, dengan pelayanan seperti suara, video, khususnya internet protokol television atau IPTV, dan hingga terus berkembang menjadi ADSL plus dengan kualitas tinggi dan khususnya High Definition TV atau HDTV, hingga seterusnya berevolusi broadband dengan menggunakan fiber optik, yaitu FTTH, fiber to the home, FTTN, fiber to node, fiber to the curb, FTTC, dan hybrid fiber koaksial. Selanjutnya yaitu Wireless Local Area Networking atau WLAN, di mana diperkenalkan pada dekade yang lalu dengan sistem pengiriman data dengan koneksi tanpa kabel yang mempunyai range terbatas tapi dapat berpindah-pindah selama terjangkau dengan range tersebut. WLAN dapat pula digunakan dengan koneksi modem kabel maupun Ethernet, biasanya dimiliki frekuensi antara 900 MHz sampai 2,4 GHz atau 5 sampai 5,8 GHz. Wireless Fidelity yaitu WLAN yang distandarisasi oleh EI3 atau disebut dengan Wi-Fi, atau dalam standarisasinya itu masuk EI3 802.11, di mana perkembangannya cukup pesat. Masuk ke 3G and broadband wireless. Kita masuk ke broadband wireless di mana terbagi menjadi 3, yaitu keluarga 3GPP, yaitu ada Universal Mobile Telecommunication System UMTS yang biasanya disebut dengan Wideband Code Modulation Division Multiple Access atau WCDMA, yang diperkenalkan pada tahun 2000, yang merupakan pengembangan setelah GSM, GPRS, dan 5G dengan meningkatkan pelayanan komunikasi suara dan data dengan bandwidth 5 MHz. Dan kedua yaitu HSPA, di mana HSPA ini adalah penggabungan antara HSDPA dengan HSUPA pada bulan Maret 2005, yang bertujuan dengan pelayanan efisiensi kecepatan data yang tinggi. Yang kedua yaitu 3GPP2 family, di mana evolusi dari generasi kedua yaitu sistem standar IS95 dengan EFDO, Evolution Data Optimized. CDMA 2001XF2 Revision A dan CDMA 2000IXF2 Revision B, di mana keduanya tersebut berbeda. Di revision B terdapat OFDM sehingga perbedaan rate reverse dan forward linknya itu berbeda cukup tajam. Pada rev E, kecepatan data pada forward link sebesar 3,1 Mbps dan reverse link 1,8 Mbps. Kemudian pada rev B itu menawarkan performansi yang tinggi dengan kecepatan transfer data yaitu 4,6,6 Mbps pada forward link dan 27 Mbps pada reverse link karena didukung oleh FDM dengan delay yang kecil.
masuk ke broadband wireless access, di mana kita masuk WiMAX. WiMAX distandarisasikan oleh EIII pada tahun 2004 dengan nama EIII 802.16 A sampai C untuk jenis yang tetap, dan pada 2005 EIII mengamandemenkan mobil WiMAX dengan sebutan EIII 802.16E. Fixed WiMAX atau WiMAX yang tetap mampu mendukung kecepatan transfer data sampai 75 Mbps dengan jangkauan sampai 50 km. Sedangkan mobile WiMAX mampu mencapai kecepatan transfer data hingga 15 Mbps dengan jangkauan 20-50 km. Dengan kemampuan tersebut, WiMAX disebut sebagai jaringan generasi keempat, meskipun sebelumnya kemampuan ini belum memenuhi standar 4G yang ditetapkan oleh EIII Advanced. Dan masuk ke LTE, Long Term Evolution, di mana sebuah nama yang diberikan pada sebuah project atau Third Generation Partnership Project 3GPP untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ketiga 3G, yaitu UMTS dan WCDMA. Pada UMTS transfer data maksimum 2 Mbps dan pada HSPA kecepatan transfer data 14 Mbps pada sisi downlink dan 5,6 Mbps pada sisi uplink. Nah, pada LTE ini kemampuan dalam memberikan kecepatan dalam hal transfer data dapat mencapai hingga 100 Mbps pada sisi downlink dan 50 Mbps pada sisi uplink, sehingga mampu mendukung semua aplikasi yang baik secara voice, data, video maupun IPTV, sehingga dapat memberikan coverage dan kapasitas dan layanan yang lebih besar, mengurangi biaya dalam operasional, mendukung penggunaan multiple antena, fleksibel dalam penggunaan bandwidth. Kesimpulan, kita bisa melihat dari sebelum-sebelumnya bahwasannya perkembangan mobile broadband itu sangat pesat. Kita bisa lihat sendiri hingga sampai saat ini kita sudah bisa menikmati LTE, Long Term Evolution, yang sebelumnya kita pernah merasakan CDMA, HSPA, WCDMA, dan F2. Hingga saat ini kita masuk ke Long Term Evolution dengan downlink dan uplinknya itu masing-masing 100 Mbps sampai 50 Mbps. Dan daftar pusakanya itu dari Erjen Mustafa. Saya lihat sendiri. Dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.